Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dusta Melahirkan Dusta. Dusta melahirkan dusta. Firman Tuhan terambil dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan ke-13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa berdusta akan melahirkan dusta, kebohongan akan melahirkan kebohongan, dan biarlah kami menjadi pribadi yang selalu berkata benar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Istilah dusta melahirkan dusta dan bohong melahirkan bohong, itu boleh sahabat seperjalanan memikirkan, pernahkah terjadi seperti demikian? Sewaktu kita masih kecil mungkin ada pengalaman mencuri sesuatu milik orang tua, yaitu mungkin orang tua, uang daripada orang tua. Kalau orang tua bertanya, siapa yang mengambil uang? Oh, bukan saya. Maka kebohongan pertama. Kalau begitu siapa yang mencuri? Ya mungkin cici atau koko. Maka kebohongan kedua. Kemudian tatkala mama bertanya kepada cici dan koko kita sewaktu kecil, kamukah yang mencuri? Aku tidak mencuri. Mungkin di antara kita. Ditanya lagi satu-satu. Kemudian akan menjawab, aku tidak. Semuanya tidak. Maka bohong akan melahirkan bohong dan dusta akan melahirkan dusta. Dusta yang dilakukan justru dilakukan oleh siapa? Yaitu imam-imam kepala. Yang namanya imam berarti adalah orang yang bergelut di dalam dunia kerohanian, yang bergelut di dalam dunia kebenaran dan firman Tuhan. Namun yang bersangkutan berbohong dan kebohongannya luar biasa. Mereka tetap ingin mempertahankan bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu mati. Namun setelah Yesus bangkit pun dia tetap tidak percaya. Mengapa tatkala kebenaran sudah nyata buat yang bersangkutan, buat imam-imam kepala, namun tetap tidak percaya? Sedangkan umumnya seseorang, kalau sudah ada bukti maka dia akan percaya. Dia tidak akan kemudian tetap pada posisi tidak mempercayainya. Namun tidak demikian dengan imam-imam kepala. Bahkan dikatakan serdadu-serdadu itu diberi sejumlah uang yang cukup besar agar dia menyampaikan kebohongan, agar dia menyampaikan dusta, bahwa pada saat mereka tertidur, murid-murid kemudian murid-murid mengambil dan mencurinya. Maka kebohongan ini pun juga menjadi sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin prajurit yang tertidur, kalau seandainya benar murid-murid yang mencurinya, kok tahu yang mencuri adalah murid-muridnya? Namanya tertidur, tidak bisa melihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Maka dusta akan melahirkan dusta dan dusta akan melahirkan kebodohan. Kebodohan yang tertinggi dalam diri manusia adalah tidak mempercayai Allah, sekalipun Allah itu sudah nyata sebagai pribadi yang pernah mati, bangkit, dan untuk menyelamatkan kita. Di dalam diri Kristus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," itu yang diucapkannya. Sebelum yang bersangkutan kemudian meninggal, Kristus mati dan kemudian bangkit. Tatkala itu sudah terbukti, maka manusia yang normal akan mempercayainya. Sehingga ketidakpercayaan itu, sekalipun fakta ada di depan mata, dia tetap tidak percaya. Ini yang disebut di dalam firman Tuhan, sikap bebal dan kedegilan hati. Mereka tidak pernah akan bisa mempercayai Allah bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena satu alasan, karena tidak mempercayai. Kalau sudah tidak mempercayai, dia tetap tidak mempercayai. Dusta akan melahirkan dusta, kebohongan akan melahirkan kebohongan.
Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dari ketinggian mau datang ke tempat yang paling rendah, Allah yang tidak bisa mati, kemudian dia mengambil rupa sebagai manusia dan mengalami kematian, mengalami proses-proses keterbatasan manusia. Bisa lapar, bisa sakit, bisa haus, bisa berdarah, bisa terluka, bisa patah tulangnya. Dan semuanya itu dilewati oleh Allah. Karena mengapa? Karena Allah ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa Allah mencintai kita. Allah mengasihi kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah menginginkan memberikan yang terbaik kepada hidup setiap manusia. Agar kita tidak binasa. Baik binasa dalam dunia ini, apalagi binasa dalam kebinasaan kekal. Tuhan akan menghindarkan, sama seperti orang tua ingin memberikan semua yang terbaik buat anak. Apalagi Tuhan sebagai pihak yang maha sempurna dan menyebut kita sebagai anak-anaknya. Tuhan akan memberikan semua yang terbaik untuk kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kejujuran adalah bagian yang tidak mudah bagi orang yang suka berdusta. Berkata benar adalah sesuatu pekerjaan yang sangat sulit. Tatkala memang sudah terbiasa dengan kebiasaan buruknya, memutarbalikkan kebenaran, yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Bagian-bagian mana dalam hidup setiap manusia yang banyak sekali melakukan kebohongan. Tatkala kita ingin mencari keuntungan finansial, seringkali kita melakukan dusta kebohongan agar kita cepat mendapatkan untung. Kita pun juga mengatakan dusta kebohongan karena kita ingin menutupi dosa yang kita perbuat agar tidak diketahui oleh orang lain. Maka kita akan melakukan kebohongan dan dusta. Demikian juga tindakan-tindakan yang lain. Ada orang yang berdusta dalam rangka untuk meningkatkan dirinya. Bukankah kita melihat ada orang yang bukan polisi, bukan tentara, namun memakai pakaian polisi, akhirnya tertangkap dan dihukum. Karena mengapa? Melakukan dusta. Karena untuk kepentingan, untuk senang-senang, untuk kehidupan di dalam dosa, untuk kaya dengan lebih cepat, populer dengan lebih cepat. Semua dusta dan kebohongan dilakukannya. Dan yang lebih parah lagi adalah imam-imam kepala. Tatkala Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ingin menyelamatkan mereka, mencintai mereka, mengasihi mereka. Karena mereka lebih meyakini dan mempertahankan pendapatnya, Kristus bukanlah juru selamat. Kristus mati dan tidak pernah akan bangkit. Dan tatkala peristiwa itu terjadi, Yesus mati dan bangkit, mereka tetap tidak percaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang bijak, jadilah orang-orang cerdas, jadilah orang-orang yang bisa memahami nilai-nilai hidup yang jauh lebih tinggi daripada hidup dalam keberdosaan. Kebiasaan bohong akan melahirkan bohong. Kebiasaan dusta akan melahirkan dusta. Berhentilah berdusta, berhentilah berbohong. Hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam ketulusan, hiduplah dalam kebenaran. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang tidak berdusta, dan orang yang tidak berbohong, dia sedang mengerjakan perkara-perkara yang dipahami dan diketahui oleh Allah. Engkau akan diangkat setinggi-tingginya dalam sebuah keadaan di mana engkau diperkenan oleh Tuhan karena kehidupanmu benar. Sahabat seperjalanan, berhentilah berbohong. Berhentilah berdusta, berhentilah berkata-kata yang tidak benar, karena semuanya akan terungkap satu hari nanti. Kita bersyukur Kristus sudah mati, bangkit untuk kita, dan kita harus menyatakan, mewartakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk mencintai dunia ini. Biarlah sahabat seperjalanan kita bisa mensyukuri bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pelajaran yang kami dapatkan saat ini, kami ingin belajar hidup dalam kejujuran dan hidup tidak berdusta ataupun berbohong. Karena dusta melahirkan dusta, bohong melahirkan bohong. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.